Halo semuanya, perkenalkan saya Calvin dari Data Science and Machine Learning Student Program, di mana kali ini saya akan coba menjelaskan terkait Capstone Project modul 1 saya mengenai tentang Fundamental Python. Saya diminta untuk membuat suatu aplikasi atau program dengan fungsi CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Temanya adalah untuk database karyawan dari suatu perusahaan. Nah, seperti apa hasilnya? Kurang lebih seperti ini sih. Nah, hasilnya seperti ini dan alurnya seperti apa? Alurnya kita lihat seperti ini ya. Saya pertama ngimport tablet dari library seperti itu dan saya beri nama TWL. Dan di TWL ini saya coba import juga OS, di mana OS ini adalah lebih ke tujuannya ya untuk membersihkan pada saat kita running. Contohnya seperti ini. Kalau pas running kan ada ini tulisan seperti ini ya. Kalau misalnya saya pakai itu, dia lebih clean nanti tampilannya seperti itu. Jadi nggak perlu ada tulisan-tulisan lagi seperti ini. Seperti itu sih. Nggak ada lagi yang seperti ini. Nah, tapi untuk CLS ini untuk khusus buat Windows. Kalau misalnya eh, Mac dan lain-lain itu beda lagi. Nah, selanjutnya ada saya simpan database-nya atau data-data nama karyawannya di variabel employee. Di mana variabel employee ini memiliki eh, dalam list ini ada dictionary. Kenapa saya milih list dan juga dictionary? Karena dapat diubah seperti itu ya. Dan di dictionary ini ada namanya keys atau bisa dibilang kalau istilahnya itu kolom ya, nomor induk karyawan, terus nama kolomnya ada kolom gender, pria, kolom umur dan kolom jabatan. Dan terdiri dari isinya itu berupa string dan juga integer atau angka genap seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ada nih, saya membuat fungsi di mana fungsi ini tadi kan saya simpan data collection-nya dari ini ya, list dan dictionary. Nah, saya membuat fungsi di mana fungsi ini buat namanya show data untuk menampilkan secara keseluruhan dari data-data itu. Gimana caranya? Pakai ini eh, import si tablet tadi. Saya panggil lagi di sini nih TBL. Dengan employee tadi variable di sini ya. Headersnya itu keys-nya masing-masing atau ke kolom-kolom itu adalah keys-nya dengan table formatnya atau stylenya ya bisa dibilang fancy grade. Karena saya lebih senang ini sih fancy grade. Ini selera aja sih. Nah, untuk selanjutnya ada namanya main menu. Main menu itu yang tadi ada 5 menu tadi ya. Di sini saya buat. Di mana saya buat fungsi main menu ini namanya menggunakan eh, apa namanya fungsinya si bawaan dari print dengan ditambah juga f-string. F-string itu maksudnya apa? Jadi saya nggak perlu capek-capek lagi bikin ini buka kurung siku, tutup kurung siku, terus dot format atau mungkin buka kurung siku terus nama ininya, nama yang mau dimasukkan, nama variabelnya terus juga ditutup lagi apa namanya kurung siku lagi. Nah, saya cukup ini menggunakan banget sih f-string. Kenapa? Karena saya bisa buat ini sini nih. Saya mau rata tengah, berarti rata tengah tinggal tambahin aja di sini. Rata kiri berarti ya kurang kiri. Kalau misalnya rata kanan ya lebih besar karena lebih besar. Dan ini 60 itu maksudnya apa? Seberapa banyak sih? Ya kira-kira setengahnya tuh mau seberapa seperti itu sih. Dan ini saya juga terapkan dan saya juga mau ngatain ini maksudnya apa nih? Strip terus dikali 60 maksudnya adalah untuk pembatas aja atau untuk memperindah aja sih seperti itu. Coba saya jalankan ya. Nah, seperti ini nih. Ada ini nih. Itu kalau 60 terus di tengah ini gimana caranya? Dengan cara ini seperti itu. Lanjut ya. Ini tinggal masukin aja yang kita mau bikin apa aja ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya coba sebelum masuk ke sub menu ya, saya coba jelaskan di sini dulu di paling bawah ini. Saya bikin di belakangan. Kenapa? Karena biar lebih enak aja di sini jalaninnya seperti itu ya. Kenapa? Karena saya bikin while true. Di mana while true itu adalah booleannya maksudnya selalu benar ya gitu ya. Akan ada false dan true. Nah, true ini selalu benar di mana main menu tadi yang atas ya fungsinya. Kalau misalnya pilih opsinya itu yang satu gitu ya. Nah, opsinya itu akan membuka submenu satu. Submenu satu apa nanti di atas ini mengenai ini codingan di atas. Kalau dua ini, tiga ini, dan lima ini tampilannya kalau misalnya keluar. Terima kasih, have a wonderful day. Nah, kalau misalnya dia selain ini 1 sampai 5 tulisannya seperti ini. Ups, pastikan ini. Itu ya. Dan ini lagi-lagi untuk mudah aja melihatnya seperti itu. Masuk ke submenu pertama. Submenu pertama di sini kita lihat ada saya kecil dulu ya. Nah, di sini ada lagi-lagi sama tadi eh, kata-kata yang perindah lagi.
Nah, di sini ada seperti ini tanda N, maksudnya itu apa? N itu maksudnya bikin kolom baru di bawahnya gitu, lebih rapi. Dan di sini ada variabel lagi input submenu satu. Di sini saya bikin untuk pilih ketiknya mau milih yang mana gitu ya. Dan di sini juga saya menggunakan conditional statement if, di mana kalau misalnya input submenu satu tadi dimilih satu gitu ya. Nah, di sini nih pertama, kondisinya yang pertama ya, kemungkinan tuh data employee-nya belum ada, masih kosong. Kalau masih kosong, berarti ini ada tiga ya. Kalau masih kosong, berarti tulisannya seperti ini, maaf, seperti itu ya. Dan di break, selesai. Kalau break itu selesai. Atau misalnya else nih, atau tampilkan data semuanya. Seperti itu. Kalau dia milih yang lain ya, tampilkan gitu. Terus kalau misalnya elif itu maksudnya ataunya lagi gitu loh, ataunya lagi tapi dari yang ini if tadi. Kalau dia milih yang tadi milih satu ya, kalau ini sekarang dia milih dua ternyata. Dia milih dua itu apa tampilannya seperti ini. Kita minta dimasukkan nick-nya seperti itu ya. Ini khusus untuk yang read atau melihat tadi ya, melihat informasi karyawan dulu. Dan saya di sini juga menggunakan looping, ada looping di sini. Saya masukkan yang nilai A ini. Maksudnya apa seperti ini? Nah, dari masukkan nick-nya ini, nanti dia akan masukkan satu-satu tuh. Contohnya seperti ini ya. A in range len. Maksudnya apa? Dalam range si len ini akan di-looping terus-menerus seperti itu di employee, variable employee tadi. Dan len itu panjang karakter dan jumlah karakter seperti itu sih. Nah, kalau misalnya ini maksudnya apa nih? T nih, gini, T nih. Ini sama aja kayak fungsi tab sih untuk merapihkan aja. Kalau misalnya N tadi udah jelasin ya, buat baris baru. Dan ini saya coba, tadi kan saya pakai tablet. Saya coba juga ternyata gimana sih kalau nggak pakai tablet gitu. Ternyata nanti hasilnya seperti ini sih kurang lebih. Coba ya. Ini satu, terus juga saya lihat ini semua, tampilannya semua ya. Kalau semuanya seperti ini pakai tablet lebih rapi. Tapi kalau misalnya nggak pakai tablet, contohnya saya bisa membuka FA02. Nah, jadi sebenarnya rapi, tapi masih kurang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga coba-coba ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia menu ini tiga, ya udah di break aja. Tadi kan tiga itu ini ya kembali ke menu utama seperti itu sih. Nah, selanjutnya ada juga nih fitur create ya kan untuk menambah informasi. Sama seperti sebelumnya, lebih kurang lebih itu sama, cuman bedanya adalah di simpelnya itu di sini sih sebentar. Create itu kan berarti buat baru ya. Nah, saya tambahkan ini. Ada opsi yakin apa enggak. Kalau misalnya yakin lanjut, saya bikin walkthrough di sini. Kalau yakin dilanjut ya, disimpan, di append, ditambahkan di paling belakang. Tapi kalau misalnya nggak yakin, dan no milihnya, ya udah di cancel, di break. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya selanjutnya ada update atau merubah. Nah, merubah itu sebenarnya sama juga sama yang tadi, mirip banget. Bedanya cuma dikit-dikit doang sih. Paling sini namanya juga ini ya update ya. Ya kita tinggal tanya lagi. Lebih sering banyaknya yakin apa enggak seperti itu sih. Dibikin baru lagi seperti ini, bikin lebih banyak ke conditional formattingnya sih, conditional statementnya maksudnya. Yakin apa enggak, if else dan lain-lainnya seperti itu sih. Dan ya tampilannya seperti ini. Kalau misalnya berhasil ya berhasil, kalau enggak ya kalau udah berhasil itu seperti ini. Tapi kalau cancel juga atau misalnya ternyata dikeliru nih, ya kan salah masukin nama kolomnya, nanti akan tampil seperti ini message-nya. Saya buat else-nya seperti ini sih. Oke, nah tapi ternyata gimana nih kalau misalnya nicknya nggak terdaftar? Ya nanti saya bikin seperti ini. Maksudnya nick terdaftar tuh ya nggak ada gitu di listnya. Ya sama, kalau misalnya milihnya dua ya balik lagi ke awal. Nah, menu terakhir adalah menghapus atau delete. Nah, ini kurang lebih juga sama. Bedanya adalah cuma satu sebenarnya di sini. Di pub. Ada namanya method, ya namanya pop. Maksudnya pop apa? Ngapus semuanya satu baris. Seperti itu sih. Oke, dan yang lainnya juga sama, tinggal di sama beda-beda dikit doang, cuman ya kata-kata doang, sisanya mirip-mirip sih, gitu. Nah, ini juga udah selesai semua sih. Intinya seperti itu sih. Kalau dijalanin contohnya seperti mana ya? Eh, kalau misalnya jalanin ya, kita pilih menu utama, terus kita keluar. Tuh, terima kasih ya untuk today. Udah selesai seperti itu. Em, sekian dari saya. Terima kasih.